Well, hola people, konnichiwa. Bikin bersama Selven di channelnya Kudetek. Sekarang tuh ya, susah banget ya cari kerja, bre. Banyak bapak-bapak di luar sana tuh bantuin anaknya buat dapat kerja. You know lah siapa orangnya. Sebagai orang yang punya bapak, itu sebuah privilege buat kalian, bre. Kalau yang udah kagak ada bapak gitu, kayak saya gitu kan. Masih ada sih, cuma gak guna. Oke, cukup. Ya, harus memutar otak sendiri gitu loh. Akhir-akhir ini, bre, istilah cari kerja tuh lebih susah ya ketimbang cari duit, ya kan? Karena di zaman sekarang, cari duit tuh ya bisa dari mana aja gitu loh. Contohnya jadi streamer, yang kian digandrungi berbagai kalangan gitu kan. Mau yang muda, tua, anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, banyak lah macamnya gitu. Nah, kontennya tuh berbagai macam-macam, bre. Yang terpopuler jelas jadi streamer gaming gitu kan. Selain itu ada streamer content reaction juga, dan yang jelas menghasilkan cuan atau duit ya jadi streamer online shop kayak di TikTok Shop ataupun ya di platform manapun. Tentu ya buat jadi seorang streamer kita tuh perlu peralatan yang proper, Pak. Di sini tuh aku tekankan proper, nggak harus mahal, men. Contohnya aja kayak mikrofon kondenser terbaru dari Soundtek, bre, yaitu condenser mikrofon Soundtek Lite 2.0 dan mikrofon arm stand-nya ini yaitu Soundtek Lite V2. Penamanya agak mirip memang ya. Padahal dua produk itu tuh berbeda gitu loh, bre. Ternyata Soundtek tuh Ternyata Soundtek itu mengklasifikasikan nama produknya tuh berdasarkan kelasnya, bre. Kalau yang entry level ya namanya Lite Series. Sedangkan yang mid range tuh contohnya Soundtek 2.1. Dan yang kelas pro-nya ada Soundtek U1. Saat ini kita bahas kedua produk ini, bre. Mulai dari unit kondenser mikrofon Soundtek Lite 2.0 dan nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas, bre. Secara desain emang ini kalian ada yang langsung ngeh gitu kan. Loh, kok mirip ya sama yang sebelah ya? Yep, bener banget, bre. Produk ini tuh mirip banget sama Neue Voix. Kemarin juga sempat kita pakai buat live streaming ya. 3 kali kalau nggak salah, dan memang banyak yang bang kok mirip sama yang sebelah gitu kan. Tapi bre, kalau dari segi harga jelas lebih ramah si Soundtek Lite 2.0 ini. Build quality mikrofon ini masih dominan plastik memang ya, tapi finishing bodinya tuh terlihat seperti material metal ya kan. Ini kelihatan mahal, bro, gitu kan. Bahasa desain mikrofon ini tentu seperti mikrofon kondenser pada umumnya, bre, yang terbentuk tabung dengan beberapa knop nih. Knopnya cukup lengkap juga, bre. Soundtek Lite 2.0 ini punya dua pilihan warna ya, kalian bisa lihat nih kan, ada hitam dan juga putih. Kalau yang hitam full hitam seluruhannya, sedangkan yang putih tuh punya bodi putih, standnya juga warna putih, tapi buat grillnya ini tetap hitam kalau kondisi mati begini. Kalau udah connect, bagian grillnya ini bakal nyala LED yang bisa kita pilih-pilih pakai tombol ini nih, bre. Totalnya tuh ada 11 mode LED ya. Buat kalian yang nggak suka warna-warni ya, tenang aja, bisa pilih opsi yang LED-nya mati kok. Nanti nih kita coba ya. Nah, jadinya LED RGB-nya tuh mati gitu kan. Gokil nih kan. Di bawah tombol LED itu ada knop volume buat atur besaran suara yang ditangkap di mikrofon ini, bre. Di bawahnya lagi ada knop mid atau knop monitoring. Kalau knop yang mengarah ke tengah berarti balance, sedangkan kalau knop yang mengarah ke kanan artinya suara output dari mikrofonnya lebih dominan. Dan kalau knop mengarah ke kiri, suara dari device kita yang lebih dominan. Knop ini biasanya tuh dipakai kalau kita lagi karaokean ataupun bisa juga pas lagi live streaming gitu loh. Di sisi atas mikrofon ini ada touch area yang bisa buat switch mute mikrofon dengan sekali sentuh, bre. Selain itu bisa juga buat ngaktifin mode noise reduction dengan menahan sentuhan selama 2 detik. Indikatornya ada di dekat tombol LED-nya, bre. Merah itu artinya marah. Merah itu artinya mute mikrofon, biru artinya mode normal, dan hijau artinya mode noise reduction-nya aktif. Buat sisi belakang mikrofon ada interface port USB Type-C sebagai konektivitas dan port jack 3.5mm tuh buat monitoring. Gokil tuh. Bisa kalian colok headphone ataupun speaker ya, bre ya. Kabel di paket pembeliannya tuh punya panjang sekitar 1,8 cm dan warnanya tuh ngikutin mikrofonnya. Yang menarik, kabel ini tuh punya dua interface, bre. USB Type-C to Type-C dan juga USB Type-C to Type A. Jadi secara kompatibilitas bisa lebih luas lagi, bre. Gak cuma buat penggunaan di PC atau laptop, tapi bisa juga di smartphone ataupun tablet. Buat mounting mikrofon ini bisa yang ukuran 1/4 inci dan bisa juga yang ukuran 5/8 inci, bre. Jadi selain di stand bawaannya, kita bisa pakai di mount ke tripod juga, bre. Buat spesifikasi lengkap Soundtek Lite 2.0 ini sebagai berikut nih. Yang paling penting dari spesifikasi tadi ya jelas ya, polar patternnya ini udah cardioid, bre. Artinya mikrofon Soundtek Lite 2.0 ini cuma fokus pick up suara dari sisi depan diaframanya aja. Selain cocok buat live streaming, mikrofon cardioid juga sangat cocok dipakai buat podcast gitu loh, karena fokusnya kan di depan gitu loh. Bisa juga buat karaokean atau sekedar ya voice over gitu loh kan, buat ngisi video. Karena bisa meminimalisir suara yang datang dari sisi lain. Tapi pas aku lihat si Neue Voix itu, dia tuh bisa omnidirectional untuk polar patternnya. Tapi di Soundtek Lite
2.0 ini nggak ada opsi omnidirectionalnya, bre. Dan ternyata di Neurovoice emang fungsi knopnya itu untuk switch dua polar pattern, sedangkan fungsi knop di Soundtek Lite 2.0 ini untuk monitoring, yang dimana fitur monitoring tuh nggak ada di Neurovoice, bre. Dari aku pribadi nih ya, prefer mikrofon kondenser ya pakai polar pattern cardioid lah, biar bisa fokus di depan aja gitu loh. Turun ke area bass stand-nya, ini bahannya juga dominan plastik ya, bre. Cuma area bass-nya yang pakai metal biar bisa berdiri kokoh atau stabil nih, kayak yang ada di depan kalian ini, bre. Fleksibilitas stand-nya ini juga cuma sebatas bisa ngatur arah sudutnya ya kan, dan nggak bisa sampai bawah banget gitu loh. Tangkapan suaranya, bre, kalau mau lebih fleksibel biar bisa atur ketinggian, kalian perlu tuh pakai mikrofon model arm boom kayak gini nih ya kan, yang aku pakai gitu kan. Ini yang aku pakai namanya tuh Armstand Soundtek Lite V2, bre. Ada yang warna putih dan ada yang warna hitam. Stand-nya ini build quality-nya udah full aluminium yang ringan tapi kokoh, dengan kemampuan load maksimal di angka 1,3 kg. Jadi buat dipakai bareng Soundtek Lite 2.0 yang bobotnya nggak sampai 300 gram mah harusnya nggak ada masalah sama sekali, bre. Di stand ini tuh totalnya ada 3 arm atau 3 lengan dengan 4 titik siku yang adjustable. Tapi semua titik sikunya tuh cuma bisa diatur tilting aja, bre. Mau itu di tilt down ataupun tilt up kayak gini nih. Jadi buat pivot kanan kiri cuma dari table clipnya aja yang bisa pivot 360 derajat. Dan selain dapat unit stand dan table clipnya tadi, di paket pembelian kita udah masih dapat 3 buah velcro dan 1 kunci L ya buat atur keketatan buat ngatur keketatan tiap sikunya, bre. Dan sikunya ini bisa dilepas ya kan. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai 2 siku aja bisa, mau pakai 1 siku aja bisa, karena udah disediakan kunci L-nya, bre. Oh ya, bre, mounting yang tersedia pada stand tuh ada yang berukuran 3/8 inci, tapi ada adapter yang 5/8 incinya juga. Mungkin sedikit kekurangan dari arm stand-nya Soundtek Lite V2 ini di bagian kabel manajemennya, bre. Sebab nggak dikasih cover buat kabel manajemennya, ya cuma pakai velcro doang kan diikat. Jadi kalau kalian males buat ngerapin kabel mikrofon, bisa langsung terekspos nih, bre. Nah, sekarang kita ngetes untuk kualitas mikrofonnya, padahal ya sebenarnya udah kalian denger dari tadi gitu kan. Ya palingan ini mau ngetes gainnya aja ya. Semakin ke kiri itu nanti suaranya makin kecil, semakin ke kanan itu suaranya akan makin gede. Nah, biasanya tuh aku makainya tuh di arah jarum jam 10 ataupun 11 gitu loh, bre. Dan yang aku keluin di sini sih untuk tombol LED-nya ini keras banget nih. Kalau aku tekan, dia itu bakal bunyi cetak gitu loh. Nah, ya saran dari aku sih harusnya sih pakai touch control aja ya, kayak mute mikrofonnya. Mute mikrofonnya kan pakai touch control nih. Nah, jadi kan nggak bersuara gitu loh. Kalau yang tombol cetak-cetuk begini kan agak mengganggu gitu ya. Dan aku akan bandingkan juga ya, bre, dengan mikrofon yang biasa aku pakai buat live streaming. Sebenarnya di live streaming kemarin ya, untuk Kudetak Live Sahur tuh kita ada tes juga ya kan. Jadi aku tuh biasa pakai mikrofon ini nih, Sennheiser Profile USB mikrofon ya. Dan ini harganya kalian tahu berapa? Harganya itu 2,7 juta. Sedangkan untuk Soundtek Lite 2.0 ini harganya cuma Rp449.000. Coba kita tes ya. Tapi yang perlu jadi perhatikan ya, tadi kita belum ngetes untuk fitur noise reduction-nya ya kan. Caranya tuh tinggal tahan tombol mute-nya 2 detik, nanti otomatis, bro, noise di sekitar jadi hilang gitu kan. Tapi suara kita tuh kayak dipaksa buat ngilangin noise gitu kan. Jadi ada kayak patahan-patahan dikit. Cuma ternyata untuk kualitas suaranya masih jelas, masih clear gitu loh. Ya noise-nya jadi otomatis hilang begitu aja. Mungkin kalian harus denger pakai headset sih. Ini aku pakai in-ear monitor ya. Ini lumayan oke juga nih in-ear monitornya, karena memang fokusnya di vokal gitu kan. Nah, kita balikin ke normalnya aja ya. Nah, kalau udah balik ke normal, noise-nya berasa ya kan. Dan untuk kualitas mikrofonnya ini, jujur peak-nya tuh lumayan di bagian treble-nya juga lumayan tinggi. Dan untuk lower frekuensinya sih nggak begitu berasa gitu kan. Tapi untuk tingkat clarity-nya sih masih jelas lah, masih oke lah ya kan. Dan coba kita bandingkan sama Sennheiser ini ya. Nah, kalian sekarang bisa dengar untuk kualitas audio dari mikrofonnya si Sennheiser Profile USB mikrofon ya. Jelas kalian udah tahu perbedaannya ya kan. Kalau Sennheiser ini karakternya tuh lower frekuensi lebih berasa. Jadi suaraku tuh kayak sedikit lebih dewasa gitu loh, lebih deep gitu kan. Peak dari treble-nya masih tetap berasa juga gitu kan. Perlu kalian lihat ya, bre, ini harganya 2,7 juta berbanding Rp449.000. Jadi ya kalian udah dengar sendiri ya untuk perbedaan kedua mikrofon kondenser tadi gitu kan. Ya kalau dari harga jelas beda, Pak, ya kan. 2,7 juta punya Sennheiser berbanding Rp449.000 punyanya Soundtek ini. Ya kalau dari segi kualitas sih ini udah sangat cukup lah. Kalian pakai buat main game, buat voice over, buat karaokean ataupun buat streaming
streaming biasa gitu kan. Karena kualitas audionya pun ternyata bagus-bagus aja gitu kan, walaupun memang di lower frekuensi dia belum begitu ngepick gitu kan. Dan yang paling kusuka dari mikrofonnya Soundtek Lite 2.0 ini ya tadi ya fitur noise reduction yang bisa kalian pakai buat ngeredam noise di sekitar gitu loh. Dan kesimpulannya gimana sih Bang mengenai Soundtek Lite 2.0 ini ya? Ya kalau dari segi harga kalian bisa lihat sendiri ya, Soundtek Lite 2.0 ini di angka Rp449.000. Ini murah banget ya. Dapat stand bass yang cukup membantu lah ya kan, nggak perlu beli arm stand-nya. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai arm stand-nya bisa juga dong. Nah, kalau misalkan kalian bandingkan sama Neue Voix tadi, ya harganya beda ya. Neue Voix tadi tuh harganya sekitar 570 ribuan. Berarti Soundtek Lite 2.0 ini harganya lebih murah sekitar ya 120 ribuan lah gitu lah. Dan kalau misalkan kalian mau pakai arm stand-nya tadi, ya Soundtek juga jual ya arm stand V2 tadi ya. Harganya tuh sekitar 319.000 buat yang varian warna putih. Kalau yang warna hitam tuh harganya sekitar Rp299.000 untuk arm stand-nya dari Soundtek ini, bre. Tapi gimana dah menurut kalian mengenai mikrofon kondenser dari Soundtek ini ya, yaitu Soundtek Lite 2.0? Ya menurut aku sih ini sangat-sangat worth it ya, sangat rekomen lah. Harganya nggak sampai 500 ribuan, tapi punya kualitas suara yang bisa diadu, Pak. Ya coba dah tulis pendapat kalian di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang nomor merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini, bre. Saya Alfian selaku host di channel, ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.